Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Solehah? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan minggu ini, dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar tentang surat An-Nas yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dari ayat-ayat surat An-Nas yang barusan Ibu bacakan, jelas berisi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari kejahatan atau bisikan syaitan. Tidak hanya dari kejahatan atau bisikan setan, tetapi juga dari kejahatan manusia. Semua makhluk yang menggoda dan mengajak kepada kemaksiatan disebut setan, baik dari jenis jin maupun manusia. Karena semuanya merupakan ajakan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikan jin itu sendiri tidak dapat diketahui bagaimana terjadinya, tetapi dapat dilihat pengaruhnya dalam tingkah laku, baik perbuatan maupun perkataan yang tidak baik. Ajakan manusia yang tidak baik, misalnya mengajak untuk meninggalkan sholat, mengajak mengejek teman dan berkelahi, mengajak untuk mencuri, dan perbuatan tercela lainnya. Setan mencari teman untuk tinggal bersamanya di neraka. Makanya, seringkali setan membujuk rayu manusia untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nas berarti manusia. Berjumlah 6 ayat, diturunkan sesudah surat Al-Falaq, dan merupakan surat ke-114, surat terakhir dalam Al-Quran, termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Diberi nama An-Nas diambil dari lafal-lafal yang disebut berulang-ulang dalam surat tersebut. Surat An-Nas menjelaskan tentang perintah agar manusia selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh bisikan syaitan, bukan meminta pertolongan misalnya ke kuburan ataupun ke pohon-pohon besar. Surat An-Nas merupakan salah satu surat yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain atau 2 surat yang mengandung perlindungan. Yang termasuk ke dalam Al-Mu'awwidzatain adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Surat An-Nas disebut Al-Mu'awwidzatain Tsani dan surat Al-Falaq disebut dengan Al-Mu'awwidzatain Ula. Isi kandungan dari surat An-Nas yang pertama, surat An-Nas mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan setan, termasuk kalimat ta'awudz. Nah, Ananda Soleh dan Solehah sebelum membaca Al-Quran disunahkan membaca terlebih dahulu kalimat ta'awudz, juga termasuk adab membaca Al-Quran. Yang kedua, manusia hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa membaca surat An-Nas adalah salah satu cara berlindung dari semua bisikan jahat. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai ya Ananda Soleh dan Solehah. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dan bermanfaat. Amin. Sekarang Ananda Soleh dan Solehah Ibu tugaskan untuk memahami dan menghafalkan surat An-Nas.
Setelah itu, kirim video hafalan surat An-Nas anak-anak soleh dan solehah pada kantong tugas atau assignment yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.